Selamat pagi, Sodiontu Namo Buddhaya. Kami Mahacetia Unawan dalam rangka acara Kompas TV dengan program Doraman Mutiara Iman. Pagi hari ini kami sebagai Romo akan memberikan ceramah sedikit atau pengalaman kepada para umat yang ada di Mahacetia Unawan pada pagi hari ini. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara Islam yang berbahagia, pagi ini kita akan melakukan upacara seperti biasa, yaitu puja bakti. Pagi ini dengan judul Hukum Karma. Kehidupan sehari-hari kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu sudah suatu proses hukum karma yang sangat dalam tanpa kita sadari. Contohnya, kita melakukan perjalanan dari rumah tempat kerja, dari rumah tempat hiburan, dari rumah tempat ibadah, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bermuara pada hukum karma. Karena hukum karma itu merupakan suatu proses di mana pikiran, ucapan, dan perbuatan, apa yang kita lakukan saat itu, itulah karma. Niat, kehendak dalam bahasa Buddhisnya itu adalah kehendak. Dalam bahasa sehari-harinya, bahasa Indonesia adalah niat atau kemauan. Hukum karma merupakan hukum yang berlaku di kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Hukum karma yang kita lakukan ada yang mulai dari pikiran. Kita tahu bahwa pikiran itu sangat liar sekali. Pikiran merupakan suatu proses, suatu sumber, suatu induk, suatu pusat daripada semua yang ada dalam diri kita sendiri. Pikiran di sini sangat menentukan, karena pikiran itu adalah segalanya. Ibaratkannya seperti raja. Pikiran itu raja. Apapun perintah raja harus dilaksanakan oleh bawahannya. Tidak peduli, tanpa peduli siapapun dia harus laksanakan perintah raja. Karena raja adalah kekuasaan tertinggi. Begitu juga dalam pikiran setiap manusia di sini. Karena pikiran adalah penentu. Apapun yang dipikirkan pasti dilaksanakan oleh badan atau tubuh kita ini. Pertama, misalnya kita mau kerja, pasti diucapkan dalam hati, dalam pikiran, lalu ditransfer kepada ucapan.
ucapan, lalu dia berkata, saya mau kerja. Dah kerja, lalu dia timbul. Kalau kerja, berangkat kerja. Pergi kerja. Baik berjalan, kaki maupun mengendari kendaraan. Itulah adalah badan jasmani. Bergerak sesuai dengan perintah dari pikiran, lalu ucapan, dan terakhir pada tindakan atau perbuatan itu sendiri. Di sini ada 3 untuk tentang akan maksud sendiri, yaitu pikiran, kama wipaka, ulangi. Pikiran adalah cita wipaka, kama wipaka, dan kaya wipaka. Ini ketiga-tiganya. Untuk itu kita sebagai umat Buddha, apabila hukum karma ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hidup kita akan selalu bahagia. Apapun yang kita perbuat, itu yang akan kita petik. Seperti seorang petani akan menanam sebuah atau sebiji jagung, dia akan nantinya tumbuh jagung. Kalau kita menanam mangga, akan berbuah mangga, dan seterusnya. Artinya, sebagai umat manusia, terutama umat Buddha, itu sudah memahami, harus paham tentang ini. Setiap kita berbuat akan menghasilkan sesuatu yang sangat fatal. Kalau baik, hasilnya akan baik. Kalau tidak baik, hasilnya tidak baik. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha disarankan melakukan perbuatan yang baik. Baik itu melakukan jasa kebajikan berupa dana makan setiap hari, memberi makan pada fakir miskin, memberi makan pada panti jompo, memberi dana kepada yang membutuhkan, berdana ke wihara, melakukan cengbeng, dan lain sebagainya. Dan kalau kita berbuat tidak baik, maka kita akan mengalami hal yang fatal, yaitu hidup kita akan susah dan menderita, dan tidak disenangi, dan tidak dihormati, dan selalu dihindari oleh orang banyak. Itulah daripada akibat hukum karma. Hukum karma selalu memberikan kepada kita dipedomani, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Sabi Sata Bantata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.